Makarpe coba keluar dari daerah pertahanan sendiri Persisam Samarinda kali ini. Dan kita lihat di mana ada Jerry Boy Makarpe. Precious terus menjaga ketat. Pelanggaran dilakukan oleh Precious nampaknya terhadap Akbar Rashid. Bang Pamungkas Cukup berbebas kali ini, Ramdan Lestaluhu kirim kasih umpan. Oh, Precious yang dituju tadi. Sangat menarik untuk melihat pergerakan Precious dari lini pertahanan. Ya, baik sekali kita lihat keputusan dari Precious untuk naik jauh ke depan dan menyambut crossing dari Ramdan Lestaluhu yang begitu baik. Oh, cukup berani di saat memang ada dua pemain yang bermaksud memotong bola, Lucas Owanazoa dan juga Agung. Memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Loku Gonzales harus dilanggar tadi cukup keras oleh Fabiano Rosa Beltran. Ya, cukup keras, menggunting kaki daripada Loku Gonzales. Cukup berbahaya juga ini. Ya, Dari Persisam Samarinda. Johan Juansyah kali ini tebaran ancaman dari sisi sebelah kanan. Umpan jauh, Jerry Boy Makarpe yang dituju. Sangat cerdik kita lihat Leo Saputra. Menunggu untuk dilanggar memang kita lihat Leo. Ini dia. Ya, dorongan dari Jerry Boy Makarpe tadi. Jerry pun juga merupakan pemain bertipikal fighter. Dia juga perlu dipertanyakan. Ya. Supriyono berbenturan tadi dua pemain veteran, Leo dan juga Supriyono. Ancaman speed yang dimiliki oleh Supriyono memang bisa mengancam Leo Saputra yang terkenal tidak memiliki kecepatan begitu tinggi, namun sangat piawai untuk membaca pergerakan lawan. Masih harus mendapatkan perawatan dari Supriyono setelah beradu dengan Leo Saputra. Balikan bola pada Loku Gonzales mencari ruang kepada Jerry Boy Makarpe. Cukup sulit memang bagi Persisam tanpa hadirnya seorang Ronald Fagundes untuk membuka ruang bagi para pemain depan. Kita lihat sini pelanggaran dari Jerry Boy Makarpe terhadap Fabiano Rosa Beltran. Ya, salah dalam tumpuan. Ini dia. Fabiano Rosa Beltran. Bagian Kipo yang kali ini bekerja sama dengan Johan Juansyah. Persija Jakarta coba lakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Supriyono tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras. Ya, kita lihat di sini gerakan dari Johan Juansyah cukup baik ya, cukup eksplosif. Dengan ya harus diganjal oleh Supriyono. Dan kita lihat di sini kondisi lapangan juga memang habis diguyur hujan sedikit, membuat lapangan memang sedikit licin dan ada perubahan. Kita lihat di sini. Leo Saputra, pemain kepercayaan dari Iwan Setiawan dan pelatih caretaker sementara Henry Susilo. Wajah lama tentunya di bench Persisam Samarinda. Sebuah tackling keras tadi, Cukup keras, kita lihat bagaimana tadi. Sudah lama merindukan pulangnya tim Persija Jakarta yang notabene sejak bulan Desember yang lalu belum bisa berlaga di kandang kesayangan mereka, Stadion Gelora Bung Karno tentunya. Terjadi kontak. Ya, Loku Gonzales yang harus keluar kita lihat untuk mengambil bola hampir ke lini tengah. Harus dilanggar tadi. Ya, Fabiano tadi melanggar Loku Gonzales di sini. Ya, dengan jaga gawang Andri Tani dan juga Agung Prasetyo. Baru saja kita melihat ciri dari seorang Robertino Puliara yang bergerak masuk dari posisi sayap, memberikan ancaman demi ancaman, dan nampaknya Yongki harus mendapatkan perawatan akibat berbenturan tadi. Ya, berbenturan dengan Fabiano. Ya, bukan sebuah pelanggaran jelas tadi. Betul. Aksidental, terjadi benturan minimal yang diberikan oleh wasit Effendi Jumadi tentunya. Skor masih sama ketat 0-0 dan lagi sebuah kesalahan dari Pedro Javier dan nampaknya penalti. Menarik.
Keputusan apa yang akan diambil? Ya, untuk kali kedua Keputusan kemungkinan menarik, betul. Di sini saya melihat bahwa memang mungkin wasit Jumadi sudah melihat karakter dari seorang Pedro yang Ya. kerap sekali melakukan diving. Pertama tadi kita lihat juga ada diving yang dilakukan oleh Pedro dan itu dekat dengan berdirinya Jumadi, dan sekarang kembali kita lihat di sini apakah memang anggapan dari Jumadi dia melakukan diving, memang lihat satu keputusan dengan memberikan kartu kuning, dan tentu juga Pedro juga harus sedikit menahan diri untuk tidak selalu melakukan diving. Ya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena sepintas tadi terlihat nampaknya terjadi kontak antara Robbie dengan Pedro yang sudah terlepas tadi. Cukup mengherankan apabila Pedro melakukan diving, sudah terlepas. Kita lihat. Ya, nampaknya memang sedikit terkena mungkin, namun juga Pedro melebih-lebihkan jatuhnya tadi. Ini dia Ya. tayangan ulang yang mungkin lebih jelas, V. Dan cukup menarik di Stadion Gelora Bung Karno. Kembali lagi-lagi Robertino Puliara coba menyihir lini tengah dari Persija Jakarta. Dan hampir saja kesalahan dari Luke Owanazoa dan juga Agung Prasetyo. Sedikit ragu-ragu tadi. Lini pertahanan dari Persija mengamankan line mereka. Dan pelanggaran nampaknya. Ya, ada handsball tadi kita lihat di sini. Di saat Fandi terjatuh, bola mengenai tangannya. Ini dia. Lapangannya memang agak sedikit licin, dan ya ini. Oh, Kembali Persija mengambil Pedro Javier dan sangat keras tadi dilanggar oleh Luke Owanazoa. Kartu kuning. Tidak ada opsi lain tentunya. ya kita lihat di sini bagaimana wasit Effendi Jumadi juga begitu tegas, begitu keras dengan protes dari Luke tadi, memang yang melakukan clearance dengan kaki yang terlalu tinggi dan mengarah kepada wajah. Tentunya juga satu tindakan memang yang tidak harus dilakukan. Sangat mengejutkan tadi apa yang coba Ya. dilakukan oleh Luke Owanazoa. Terlalu Tendangan tinggi. yang sangat berbahaya. Hampir Aman dan melakukan tackling karena lapangan yang begitu empuk betul tentunya. sekali. Dan kali ini Ismail Sofyan nampaknya dilanggar oleh Dias Angga Putra tadi dalam upayanya masuk ke kotak penalti dari Agung Prasetyo. Ini dia tayangan ulang. Ya, jelas pelanggaran dilakukan oleh Ya. Dias Angga tadi. Dan Dias Angga juga harus lebih berhati-hati karena memang pelanggaran-pelanggaran di posisi seperti ini di Ramdhani, serangan balik kilat dari Persija. Ramdhani kali ini Pedro Javier Vazquez. Menciptakan gol pembuka nampaknya bagi Persija Jakarta. Tunggu dulu. Offside nampaknya. Ya, linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi Fabiano Rosa Beltran yang sudah melakukan selebrasi dan nampaknya belum sadar bahwa golnya dianulir. Ya, kita lihat di sini pergerakan yang begitu cepat dari Fabiano. Sangat positif sekali, walaupun memang ini akhirnya dinyatakan offside. Ya, Iya, Fabiano nampaknya baru sadar ya. baru saja sadar bahwa memang golnya dianulir. Namun terlepas dari itu, kita lihat bagaimana pergerakan dari Fabiano yang begitu luar biasa. Ya. Ini dia umpan diberikan Ramdhani dan dalam keadaan onside, dan kita melihat dalam fase kedua. Ya, fase kedua nampaknya ketika Fabiano Rosa Beltran kembali memenangkan duel udara bagi Persija. Jadi Boa Makarpe, flick on header justru kepada kaki Leo Saputra kali ini. Sebuah sapuan dari Supriyono, lempar ke dalam bagi Persija. Nampaknya Rudi Setiawan bermain di posisi sebelah kiri. Kita lihat pergerakan yang sangat eksplosif dari Rudi Setiawan. Inilah dia, trademark dari seorang Rudi. Ya, memang Rudi mempunyai kecepatan, walaupun bertubuh sangat mungil. Namun kecepatan Rudi memang di atas rata-rata. Ini dia, dengan gocekan-gocekan dan running with the ball yang begitu baik. Dan Ya. kita lihat Akbar Rashid melakukan tackling yang cukup baik dari bagian belakang kaki. Benar fighter. Dan dia yang terus bergerak untuk mencari peluang atau mencari bola. Ya, cukup keras. Namun kita lihat satu permintaan maaf dari Jerry terhadap Robertino Pugliara. Ya, respect di antara kedua pemain kita lihat. Walaupun terjadi tackling dan challenge keras di lapangan. Dan sementara kita lihat di sini ada sedikit pergantian nampaknya. Cover defense kita lihat dari Eka dan juga Lopicic. Masih dapat diperdayai oleh balance yang cukup baik dari Robertino Puliara. Sayang sekali. Lepas dari penguasaan Ramdhani dan nampaknya tidak beruntung seorang Dias Angga. Sebenarnya nampaknya Ramdhani tadi yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Iya, memang tadi kita lihat gerakan dari Ramdhani yang justru berlari memotong gerakan daripada Dias. Namun menurut wasit bahwa yang pelanggaran justru malah dilakukan oleh Dias Angga. Kita lihat di sini bagaimana begitu mobile dan gerakan yang sangat cepat dari seorang Robertino Pugliara. Ini dia. Ya, kita lihat di sini Ramdhani memotong. Lahan Persija membangun serangan, sebuah long ball ditujukan pada Bambang Pamungkas, set up yang baik. Pedro Javier Vazquez mengenai wajah dari Luka dan peluang terbuka bagi Ramdhani tadi.
Tidak bisa dimanfaatkan. Ada gangguan yang sangat penting dilakukan oleh M. Robi. Mengganggu konsentrasi Ramdhani. Ya, memang tadi tendangan dari Pedro mengenai wajah dari Luke Owana. Di sini dia kita lihat bagaimana kontrol dan tendangan ya mengenai wajah. Namun di sini kita lihat bagaimana satu defending yang sangat baik dari seorang Robi yang Ya, melihat luar ancaman akan terjadi terhadap gawangnya dan begitu cepat melakukan sprint dan tackling yang begitu bersih sehingga akhirnya Ramdhani tidak bisa melakukan salah satu tim bisa mencetak gol. Tentunya juga akan semakin sulit bagi tim lain untuk bisa menyamakan. Pelanggaran, linesman mengangkat bendera tadi. Melihat pelanggaran dilakukan oleh M. Robi, kapten dari Persisam Samarinda terhadap Pedro Javier Vasquez. Inilah dia kemampuan stamina dan fisik dari Pedro yang mempunyai postur yang begitu ideal sebagai seorang striker. Ya. Kan posnya lagi-lagi untuk membantu penyerangan bagi Persija dan nampaknya sebuah play on. Bukan sebuah pelanggaran. Leo Saputra masih terjatuh nampaknya Supriyono setelah mengalami tackling cukup keras dari Fabiano Rosa Beltran tadi. Ini dia tackling dari Fabiano yang terbuka kaki seorang Fabiano Rosa Beltran. Cukup keras kita lihat di sini. Iya, Dengan menggunakan di lini depan. Lebih memilih untuk membawa bola menuju sudut lapangan dari Gelora Bung Karno. Jerry Bomakarpe mencari lemparan ke dalam ataupun corner bagi Persisam Samarinda. Sangat baik nampaknya strategi dari pemain asal Australia ini. Dan inilah tingkah yang tidak perlu ditunjukkan oleh Jerry Bomakarpe. Keadaan mengada-ngada sebuah kram nampaknya. Padahal dia bisa dengan mudah untuk keluar menuju sisi lapangan tentunya mendapatkan perawatan. ya kembali satu strategi menurut saya di mana memang Jerry yang menunjukkan bahwa dia mengalami cedera di bagian pahanya. Memasuki menit-menit akhir. Kita lihat hanya detik-detik saja. Ya inilah dia, Jerry Karpe kita lihat dalam tayangan ulang. Tampak baik-baik saja dan setelah dia sadar masih tersisa beberapa menit lagi pertandingan. Langsung terduduk dan menganggap